Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurjauja dari SMK Kesehatan Bakti Kencana Jatiwangi, perwakilan dari Kabupaten Majalengka. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dan tindakan. Ada 6 tindakan. Yang pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan glukosa, pemberian obat oral, perawatan luka diabetes, ambulasi, dan yang terakhir mengganti alat tenun. Untuk selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian tuangkan sabun, kemudian telapak tangan dan dengan telapak tangan, selungkupkan dua tangan secara bergantian, mengatup kedua tangan, mengunci kedua tangan, putar ibu jari secara bergantian, gosok-gosok ujung jari secara bergantian, kemudian basuh dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan menggunakan tisu. Selanjutnya saya akan memakai APD terlebih dahulu. Baik, selanjutnya komunikasi terapeutik pada pasien. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa? Intan. Apa kabar hari ini, Bu? Kurang baik. Baik, perkenalkan ya, saya perawat Risma. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan dan tindakan keperawatan. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi Ibu pada hari ini. Kita mulai saja ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik, saya akan mengambil alat-alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama saya akan mengambil sphygmomanometer. Baik, Bu. Maaf, Bu, tangannya. Selanjutnya saya akan memasangkan manset pada tangan pasien. Maaf, Bu, mengangkat sebentar ya, Bu, tangannya. Baik, selanjutnya saya akan mengambil stetoskop. Selanjutnya saya akan mencari dan memastikan arteri brachialis dengan menggunakan dua jari. Selanjutnya saya akan menempatkan pada area arteri brachialis. Ya, stetoskop sudah ditempatkan. Kemudian saya akan mulai saja untuk pengukuran tekanan darah. Rileks ya, Bu. Mbak, di kaki sebelah kiri saya di ibu jari kenapa lukanya nggak kering-kering ya? Terus di malam hari juga saya suka terbangun buat buang air kecil. Itu kenapa? Ya, Ibu, itu salah satu tanda dan gejala keluhan yang dialami oleh penderita penyakit diabetes tipe mellitus tipe 2 ya, Bu.
Baik Bu, untuk pengukuran tekanan darah sudah selesai ya Bu. Untuk hasilnya 150 per 100 mmHg. Tekanan darah tinggi Ibu cukup tinggi ya Bu, dimohon untuk dikontrol. Kemudian saya akan melepaskan stetoskop dan menempatkan ke tempat kembali. Selanjutnya saya akan melepas sphygmomanometer. Dan selanjutnya saya akan menempatkan ke tempat semula. Selanjutnya saya akan mengambil termometer. Pastikan termometer berada di titik 0. Saya turunkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mengambil tisu. Ibu, untuk selanjutnya pemeriksaan suhu tubuh dibersihkan dulu ya ketiak Ibu. Dimohon untuk kancing bajunya dibuka ya Bu, mohon maaf. Baik Ibu, ini mau dibantu oleh saya atau sama Ibu? Baik. Baik, saya akan membuang tisu ke tempat sampah atau bengkok. Selanjutnya saya akan menempatkan termometer air raksa pada ketiak pasien. Maaf Bu, permisi ya. Saya akan menempatkan termometer pada ketiak Ibu. Ya, baik. Tangannya menghilang ke dada ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan frekuensi nadi dan napas. Selanjutnya saya akan mengambil jam tangan. Selanjutnya saya akan mencari arteri radialis dengan menggunakan 2 jari. Oh iya, tangan saya juga suka kesemutan. Terus di akhir-akhir ini nafsu makan saya juga meningkat. Oh, baik Bu, itu salah satu ciri dan keluhan dan gejala yang dialami oleh penderita diabetes mellitus tipe 2, Bu. Baik, untuk pemeriksaan frekuensi napas frekuensi nadi sudah selesai, hasilnya normal. Terus selanjutnya pemeriksaan frekuensi napas. Ibu, napas dengan normal ya Bu? Baik, untuk pemeriksaan frekuensi napas sudah selesai, hasilnya normal ya Bu. Terus selanjutnya saya akan menempatkan kembali jam tangan tempat semula. Selanjutnya saya akan mengambil termometer. Maaf Bu, permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan melihat hasil dari suhu tubuh Ibu. Suhu tubuh Ibu hasilnya 36,5 derajat Celcius ya Bu. Terus selanjutnya saya akan membersihkan termometer terlebih dahulu dengan menggunakan air desinfektan, kemudian dilap dengan menggunakan tisu, kemudian air sabun dilap dengan menggunakan tisu, kemudian air bersih dan dilap menggunakan tisu. Selanjutnya saya akan menempatkan termometer kembali di tempat semula. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan glukosa pada Ibu, tujuannya untuk mengetahui kadar gula darah pada Ibu apakah normal atau tidak Bu. Ibu sudah siap? Siap. Baik, saya akan mempersiapkan alatnya Bu. Yang pertama saya akan mengambil multi check meter, kemudian tempat lancet, test strip dan chip. Kemudian saya akan memasangkan test strip dan chip. Baik, selanjutnya saya akan mengambil 2 buah kapas alkohol. Selanjutnya saya akan memasangkan lancet atau jarum. Kemudian saya akan mengambil tutupnya dan membuang ke sampah atau safety box. Kemudian tutup kembali. Baik Bu, untuk pemeriksaan glukosa saya akan membersihkan pada ujung jari Ibu terlebih dahulu ya Bu.
Permisi ya Bu, sebelumnya saya akan memastikan pembuluh darah kapiler terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan mengambil lancetnya. Kita mulai saja ya Bu penusukannya. Agak sakit sedikit ya Bu, dimohon untuk ditahan. Bismillah. Saya akan mengambil lancetnya. Mohon maaf, multi check meter. Kemudian saya akan mengambil kapas alkohol. Dan menggunakan ibu jari Bu. Baik, setelah itu saya akan melihat hasil dari pemeriksaan glukosa tadi. Hasilnya Ibu 230 mg per desiliter. Itu kadar gula darah Ibu cukup tinggi ya Bu, dimohon untuk dikontrol. Baik Bu, sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengambil buangnya ke tempat sampah. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian obat oral. Ibu dimohon untuk bangun dulu ya Bu. Sebelumnya miring kanan terlebih dahulu Bu. Baik, selanjutnya 1, 2, 3 Ibu bangun ya Bu. Baik, terus selanjutnya saya akan mengambil obat metformin. Obat metformin berfungsi untuk mengontrol dan menurunkan kadar gula darah pada penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Diminumnya 3 kali sehari ya Bu. Durasi minumnya 6-8 jam. Baik, saya akan mengambil gelas yang berisi air minum. Baik Bu, ini obatnya. Permisi, ini air minumnya. Diminum ya Bu. Baik, sudah Bu. Selanjutnya Ibu berbaring kembali ya Bu. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan luka diabetes. Ibu mohon maaf ya. Sebelumnya saya akan melipatkan selimut ke atas ya. Terlebih dahulu mohon maaf Ibu. Permisi. Selanjutnya saya akan melihat apakah ada luka kemerahan pembengkakan pada kaki pasien. Terdapat pada luka di jempol kaki kiri pasien, tidak kunjung mengering. Selanjutnya, terdapat pembengkakan pada kedua kaki pasien. Selanjutnya tidak ada kemerahan ya, Bu. Selanjutnya saya akan mencari dan memastikan arteri tibialis posterior yang menggunakan 2 jari di yang berada di mata kaki. Baik, sirkulasinya normal ya, Bu. Selanjutnya kaki kirinya. Baik, sirkulasinya normal Ibu. Selanjutnya saya akan membersihkan terlebih dahulu kedua kaki pasien. Selanjutnya saya akan mengambil perlak. Kemudian saya akan meletakkannya di kedua kaki pasien. Maaf Bu, mengangkat sebentar kedua kakinya. Selanjutnya saya akan menyiapkan baskom yang berisi air dingin. Kemudian saya akan menuangkan sedikit air panas. Kemudian saya akan mengambil dan memasangkan waslap. Kemudian saya akan memberikan atau membasahi waslap dengan air bersih. Kemudian saya akan membersihkannya pada kaki pasien. Selanjutnya saya akan mengganti waslap. Selanjutnya saya akan memberikan sabun. Selanjutnya membersihkan kedua kaki pasien dengan menggunakan sabun. Selanjutnya saya akan mengganti waslap. Selanjutnya saya akan membersihkan kedua kaki pasien dengan menggunakan air bersih. Permisi Bu, mohon maaf ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan mengeringkan kedua kaki pasien dengan menggunakan handuk kering. Maaf Bu, sebentar ya Bu. Kaki kirinya Bu. Permisi ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan menyimpan
handuk ke keranjang kotor. Selanjutnya saya akan mengambil perlak, maaf Bu, permisi ya Bu, ke tempat troli. Selanjutnya saya akan mengambil baskom yang berisi air ke tempat troli. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan menggunting kuku dan mengobati luka pada Ibu ya Bu. Ibu boleh miring kanan terlebih dahulu. Bangun ya Bu, aba-aba 1, 2, 3. Ibu, sebentar saya akan mengambil kursi kecilnya. Kemudian saya akan mengambil perlak. Baik Bu, dimohon untuk kakinya, kedua kakinya turun dan meletakkan pada kursi kecil. Selanjutnya saya akan mengambil bak instrumen, bengkok berisi cairan desinfektan dan lotion. Selanjutnya saya akan membersihkan kuku terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menggunting kuku pada kuku pasien. Permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan memberikan lotion pada pasien. Ibu permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan mengobati luka pasien dengan betadine. Saya mengambil kaca steril dan menuangkan betadine pada kaca steril. Permisi ya Bu, mohon maaf. Agak pedih sedikit. Selanjutnya saya akan melipatkan atau melilitkan kasa gulung pada jempol kaki pasien. Permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan mengambil plester dan menempatkannya pada jempol kaki kiri pasien. Maaf Bu, permisi. Baik, setelah selesai, saya akan menempatkan bak instrumen, lotion, dan bengkok berisi cairan desinfektan ke tempat semula. Selanjutnya saya akan mengambil perlak. Selanjutnya saya akan memasangkan sandal pada pasien. Permisi Bu. Baik, permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan menempatkan kursi di tempat semula. Selanjutnya saya akan mengganti handscoon. Baik Bu. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan mengganti alat tenun ya Bu. Ibu dipindahkan dulu ke kursi roda ya Bu. Kedua tangan di pundak saya. Baik Bu, apa-apa 1, 2, 3. Bu. Baik, setelah itu saya akan mengambil bantal dan guling ke tempat kursi. Selanjutnya saya akan menggulungkan alat
kain tenun. Saya akan menggulungkannya. Saya akan menempatkannya di keranjang kotor. Selanjutnya saya akan membersihkan tempat tidur menggunakan air cairan desinfektan. Selanjutnya saya akan mengambil laken dan meletakkannya di tempat tidur pasien. Selanjutnya saya akan mengambil perlak dan menempatkannya di tempat tidur pasien. Selanjutnya saya akan mengambil stik laken dan menempatkannya di tempat tidur pasien. Tujuan mengganti alat tenun untuk memberi kenyamanan pada pasien dan mencegah bakteri dan kuman. Selanjutnya saya akan mengambil bukan laken dan meletakkannya di tempat tidur pasien. Selanjutnya saya akan merapihkan dan membuat sudut pada ujung tempat tidur pasien. Selanjutnya saya akan mengambil selimut dan meletakkannya ke tempat tidur pasien. Selanjutnya saya akan merapikan selimut dan membuat sudut pada ujung tempat tidur pasien. Baik, setelah itu saya akan mengganti sarung bantal dan sarung guling.
Selanjutnya saya akan mengganti sarung bantal dan melepaskan sarung bantal. Kemudian sarung bantal ditempatkan ke keranjang kotor. Selanjutnya saya akan mengambil sarung bantal dan sarung guling. Kemudian saya akan memasukkannya. Kemudian sarung guling. Baik, untuk menggantikan alat tenun sudah selesai. Baik Bu, untuk berpindah ke tempat tidur kembali. Misi Bu. Naik Bu. Baik Ibu, beberapa pemeriksaan dan tindakan telah saya lakukan. Apakah Ibu membutuhkan pertolongan lagi? Baik, apabila Ibu membutuhkan pertolongan, boleh hubungi saya ya Bu. Saya pamit izin ya Bu. Permisi. Selanjutnya saya akan merapikan alat, melepaskan APD, dan dokumentasi tindakan. Tindakan dan pemeriksaan keperawatan telah dilaksanakan.